Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Majapahit. NIM saya 1872050063. Di sini saya mau mengerjakan tugas UTS saya dari dosen saya, Bapak Karyadi SPD MM. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, dan di sini saya mau menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Topik pertama ya teman-teman adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Nah, adalah seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan minimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien ya teman-teman. Oke, di sini ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, menetapkan keuangan, menetapkan pengalokasian dana, yang kedua, memutuskan alternatif pembiayaan, dan yang ketiga, kebijakan dalam pembagian dividen ya teman-teman. Oke, di sini juga ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan, dan yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, going concern. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Oke, di sini juga ada penggunaan rasio dalam analisis finansial. Nah, analisis rasio merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis laporan finansial. Hasil dan analisa ini merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Nah, tujuan analisis rasio yaitu membantu manajer finansial memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia yang sifatnya terbatas berasal dari financial statement. Ada kegunaan analisis rasio, yaitu analisis rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan intern perusahaan, melainkan juga dari pihak luar. Dalam hal ini adalah calon investor atau kreditur yang akan menanamkan modal mereka dalam perusahaan melalui pasar modal dengan cara membeli saham perusahaan yang go public. Bagi manajer finansial, dengan menghitungkan rasio-rasio tertentu akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan di bidang finansial ya teman-teman. Oke, di sini ada macam analisis rasio. Kategori rasio yang pertama dan kedua dikenal sebagai rasio neraca karena faktor yang dibandingkan oleh faktor-faktor yang terdapat dalam neraca. Kategori rasio yang ketiga dikenal dengan istilah interstatement ratio karena faktor yang perbandingkan adalah antara faktor-faktor yang terdapat dalam rugi laba dengan faktor-faktor yang terdapat dalam neraca. Sedangkan kategori rasio yang keempat digolongkan dalam income statement ratio karena faktor yang dibandingkan adalah faktor-faktor yang terdapat dalam income statement. Oke, di sini juga ada macam analisis rasio ya teman-teman. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat rasio keuntungan. Di sini ada modal perusahaan dan modal kerja. Yang ketiga, pengertian menurut Sawir 2005-129, modal kerja adalah keseluruhan aktivitas lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Nah, menurut Weston dan Bigham yang dikutip oleh Sawir 2005, modal kerja adalah investasi perusahaan di dalam aktivitas jangka pendek seperti kas, sekuritas, surat-surat berharga, piutang, dagang, dan persediaan. Nah, menurut Ali Minsyah, yaitu modal kerja adalah modal bersih yang merupakan selisih lebih antara aktif lancar dengan utang lancar untuk membiayai kegiatan usaha teman-teman. Ini ada konsep modal kerja untuk keperluan analisis. Yang pertama konsep kuantitatif, yaitu konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Yang kedua konsep kualitatif, modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Dan yang ketiga konsep fungsional, konsep ini didasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapat ya teman-teman. Ada jenis modal kerja ya teman-teman. Yang pertama modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Dan yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan ya teman-teman. Oke, di sini ada modal kerja yang keempat ya teman-teman. Di sini ada pengertian, sebenarnya adalah pengertian dari modal kerja secara umum maupun menurut ahli yang sering didengar selama ini. Working capital secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, dan persediaan. Modal ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan dan pembiayaan kegiatan rencana usaha yang telah dibuat.
Berikut ini pengertian modal kerja menurut beberapa ahli ya teman-teman. Di sini ada jenis-jenis modal kerja. Yang pertama ada permanent working, atau jenis yang pertama adalah permanent working capital yang merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya secara yang seharusnya. Dan yang kedua ada variable working capital, yaitu adalah modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Variable working capital sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, memiliki pengaruh yang berbeda-beda untuk perusahaan ya teman-teman. Oke, di sini ada fungsi modal kerja bisnis, yaitu yang pertama saat terjadinya krisis perusahaan. Lindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar jika perusahaan memiliki modal yang cukup. Yang kedua ada dengan working capital, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar cepat apabila perusahaan memiliki persediaan dalam jumlahnya yang banyak. Yang ketiga ada menggunakan modal perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjam bank, dana utang yang dimiliki dalam waktunya yang tepat. Dan terakhir ada dengan adanya modal, perusahaan lebih leluasa memberikan kredit bagi konsumennya dengan mudah dan menguntungkan ya teman-teman. Oke, di sini ada pentingnya modal kerja. Modal kerja merupakan elemen yang penting bagi perusahaan karena berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Apabila perusahaan tidak mampu mengelola modal kerja dengan baik, maka akan menghambat kinerja perusahaan sehingga berpengaruh pada penurunan tingkat profitabilitas yang diperoleh. Oke, di sini ada jenis-jenis modal ya teman-teman. Sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal. Sumber penawaran modal ditinjau dari asalnya, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber internal dan eksternal ya teman-teman. Oke, di sini ada jenis-jenis modal. Yang pertama ada modal asing, yaitu adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayarkan kembali. Modal asing dibagi menjadi tiga, yaitu modal asing jangka pendek, modal asing jangka menengah, dan terakhir modal asing jangka panjang. Yang kedua ada modal sendiri, yaitu adalah modal yang berasalkan dari pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan, dapat juga berasal dari perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan ya teman-teman. Oke, di sini juga ada pengertian biaya modal, yaitu dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Namun jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Yang ketiga ada biaya modal rata-rata tertimbang, ini disebut dengan weighted average cost of capital atau WACC ya teman-teman. Oke, di sini ada ilustrasi biaya modal ya teman-teman, yaitu misalkan perusahaan mengerjakan proyek jangka waktu tidak terbatas yang didanai 100% dengan menggunakan utangnya, membayarkan tingkat bunga sebesar 20% per tahun. Beberapa tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemberi utang, yaitu jawabnya tingkat keuntungan yang disyaratkan pemberi utang adalah 20%. Biaya modal tersebut 20%. Sebelum pajak, proyek yang tersebut harus bisa menghasilkan minimal keuntungan bersih 20% agar bisa menutupi biaya uang tersebut ya teman-teman. Di sini ada juga biaya modal individual, yaitu yang pertama biaya utang, yang kedua ada biaya saham preferred, yang ketiga biaya saham biasa, dan yang ketiga ada biaya saham biasa baru. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.